Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan submateri jarak titik ke garis. Apakah yang dimaksud dengan jarak titik ke garis? Jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke garis G. Jadi jarak titik ke garis itu merupakan panjang ruas garis, dan pastikan kata kuncinya di sini harus tegak lurus ya, harus tegak lurus dari titik P ke garis G. Oke, selanjutnya kita ilustrasikan ya. Misalkan ada sebuah titik ya, kita beri nama ini titik P, kemudian ini garis G ya. Kemudian yang dikatakan jarak titik ke garis itu adalah menarik ya, atau membuat sebuah garis dari titik P ke garis G, dan pastikan letaknya adalah di bagian yang tegak lurus ya. Nah, kita anggap di sini tegak lurus ya, karena kita perkirakan tegak lurusnya di sini. Kemudian kita kasih tanda tegak lurus. Selanjutnya garis merah inilah yang dikatakan jarak dari titik P ya ke garis G. Kata kuncinya adalah tegak lurus ya. Jangan kita menariknya ke sisi yang lain yang tidak tegak lurus ya. Misalnya ke sini ya, ini sudah pasti tidak tegak lurus, atau ke sini sudah pasti bukan tegak lurus. Jadi tegak lurusnya hanya di satu titik ya. Kita kasih nama titik tegak lurusnya itu adalah di titik P aksen ya. Sini ya. Oke, jadi hanya ada satu titik yang tegak lurus dengan garis G ya. Ilustrasi berikutnya ya, misalkan ini ada sebuah titik ya, ini tadi titik G, ini titik P. Kita kasih nama titik P nya misalkan berada di agak sebelah kiri, kemudian garis G nya misalkan agak mereng seperti ini ya bentuknya. Maka jarak titik P ke garis G adalah kita tarik garis dari titik P ke garis G, kita perhatikan, kita lihat di mana tegak lurusnya ya. Kita anggap di sini tegak lurus ya. Nah, garis merah inilah yang dikatakan jarak titik P ke garis G ya. Jadi tadi kata kuncinya adalah harus ditarik kepada bagian garis G yang membuat proyeksi dari titik P ke garis G tegak lurus ya. Oke, selanjutnya ada beberapa rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan jarak titik ke garis ya. Pertama itu ada teorema Pythagoras ya. Ini tadi sudah kita jelaskan dan kita pelajari ya. Dan ini insya Allah semuanya sudah paham. Kemudian yang kedua, konsep dasar trigonometri, materi di kelas 10 ya. Sin A sama dengan Y per R ya. Misalkan A nya di sini ya. Anggap alfa ya, maksudnya alfa ya. Sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, kemudian tan alfa sama dengan Y per X ya. Y nya itu yang mana? Yang sisi depan ya, sin demi ya. Ini R, kemudian sisi sampingnya kita anggap dengan X ya. Sin demi, kosami, tan desa, itu diingat-ingat kembali materi sebelumnya. Oke, selanjutnya rumus yang kita gunakan adalah menggunakan rumus luas segitiga. Kita misalkan L1 sama dengan L2. Dengan syarat menggunakan rumus ini adalah apabila sebuah segitiga kemudian terdapat dua sudut siku-siku ya. Misalkan sudut siku-siku pertama di sini, kemudian yang kedua misalkan berada di sini. Nah, kita anggap luas segitiga pertama alasnya adalah AB ya. Segitiga pertama AB, ABC, kemudian alasnya adalah AB ya. Berarti setengah alas kali tinggi, yaitu setengah alasnya AB, tingginya berarti CT ya.
Nah, kita anggap segitiga pertama adalah ABC dengan alasnya adalah AB. Kemudian luas segitiga yang kedua kita anggap alasnya adalah BC. Segitiganya sama ya, ABC, tapi alasnya kita ambil adalah yang ini ya, BC. Maka setengah alasnya adalah BC, tingginya adalah menjadi CA ya. Karena sini alas berarti ini tinggi ya. Jadi kedua rumus ini yang kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita peroleh, karena ini ada setengah kita coret, maka CT ya, yang akan kita cari nanti ini adalah jarak titik ke garis ya. Misalkan nanti titik C ke AB. Nah, jadi jarak titik ke garisnya adalah CT sama dengan BC kali CA per AB ya, bedakan ruas gitu ya. Jadi ini rumusnya. Selanjutnya rumus yang kita gunakan adalah dalil proyeksi ya. Dalil proyeksi yaitu dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AP. Yang mana C itu? Ya, misalkan C itu di sini ya. Kemudian A-nya di bawah alasnya. Kemudian B sisi yang ini. Kemudian P itu yang mana ya? Dari misalkan kita kasih namanya segitiganya adalah ABC ya. ABC, maka P itu adalah dari B ke T ya. Ini yang dikatakan sebagai P. B ke T itu sebagai P. Dan kita akan nanti mencari nilai P-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru mencari nilai CT-nya, jarak titik ke garis AB-nya gitu ya. Dengan rumus apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AP. Oke, itu rumus-rumus yang akan kita gunakan pada materi kali ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal nomor 1. Diberikan kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitunglah jarak titik A ke garis CF. Misalkan kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Oke, ini kubus ABCD FGH. Kemudian itulah jarak titik A ke garis CF ya. Garis CF kita kasih garis dulu, kita kasih warna merah. Kemudian titik A ke CF ya. Titik A ke CF seperti tadi ya, menarik titik ke garis sehingga membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, pertanyaannya titik A ke CF ini siku-sikunya di mana ya? Di sinikah, di sinikah, di sinikah atau di mana gitu ya. Nah, perhatikan dulu ya, hubungkan dulu titik ini dengan ujung-ujung garisnya untuk mempermudah kita. Contoh seperti sini, seperti A ke F ya, kita hubungkan, kemudian A ke C kita hubungkan. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik ya, ini merupakan segitiga sama sisi ya. Ini karena gambarnya agak melebar kubusnya, maka sepertinya tidak sama sisi. Tapi sebenarnya sama sisi. Apa buktinya? Buktinya pertama adalah A ke F itu adalah diagonal bidang ya. Ini rusuknya tadi 4 cm. Berarti diagonalnya berapa? Diagonalnya berarti 4 kali akar 2, yaitu 4 akar 2. Kemudian AC juga diagonal bidang, yaitu berarti panjangnya 4 akar 2. Dan CF juga 4 akar 2. Jadi kesimpulannya ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau kita tarik ya titik A, kira-kira di manakah siku-sikunya? Karena ini juga segitiga yang kakinya sama ya, 4 akar 2 juga 4 akar 2, maka tepat seharusnya di tengah-tengah ya. Alasannya karena kakinya sama. Kita misalkan di sini ya, tengah-tengahnya. Kemudian kita tarik garisnya dari sini ke sini, ke tengah. Iya. Kita ganti warnanya supaya berbeda ya. Oke, ini yang akan kita cari yang garis biru ini ya, itu titik A ke garis CF. Tepatnya pada titik kita kasih nama T ya. A ke T yang akan dicari berarti ya. Jadi pertanyaannya itulah jarak A ke CF itu sama dengan mencari A ke T ya. Oke, selanjutnya
untuk memudahkan kita ambil segitiga ini ya, segitiga ini kita gambar di sini misalkan. Kemudian kita kasih nama ya, ujungnya tadi atasnya A misalkan, ini kita putar ya. Kemudian ini C, ini titik F. Kemudian garisnya tadi yang akan kita cari adalah A ke T. A ke T. Nah, panjang CF ya. CF tadi berapa? 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Berarti C ke T setengahnya ya, yaitu 2 akar 2. Kemudian C ke A 4 akar 2 sama. Kemudian A ke F juga 4 akar 2. Selanjutnya ini bisa kita gunakan dengan bisa kita cari dengan menggunakan rumus apa? Rumus Pitagoras ya. Karena di sini ada segitiga siku-siku. Ya, ini pasti siku-siku ya. Kemudian untuk mencari AT berarti sama dengan akar dari ya sisi CT, sisi AC dikuadratkan dikurang dengan sisi CT dikuadratkan. Kemudian AC-nya adalah 4 akar 2 dikuadratkan dikurang dengan CT-nya adalah 2 akar 2 dikuadratkan. Kemudian ini 4 akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 16 kali 2 32 dikurang dengan 4 kali 2 8 ya. Sama dengan akar dari 32 kurang 8 yaitu 24 ya. Dan 24 itu bisa kita sederhanakan jadi 4 kali 6 ya. Akar 4 adalah 2, kemudian akar 6 tetap ya, akar 6. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6 ya. Jadi A ke T itu sama dengan 2 akar 6. 2 akar 6. Jadi jawabannya untuk jarak titik A ke CF adalah 2 akar 6. Untuk selanjutnya ada sebuah soal nomor 2. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm jika P titik tengah BC ya, P titik tengah BC berarti tengah-tengah sini. Kemudian kita kasih nama P. Itulah jarak titik D ke garis PH ya. D ke garis PH. PH mana? Ini ya. Ini PH. D-nya dari sini berarti ya. Oke, kita hubungkan dulu ujung-ujung garis ini. Sini. Sini. Kemudian sini ya. Selanjutnya D ya, kita cari siku-sikunya di mana ya. Kita proyeksikan ke garis PH sehingga membentuk siku-siku. Kira-kira berada di titik manakah ya proyeksi dari D ini? Ya, kita lihat ya, DH dengan DP ya itu lebih panjang mana kira-kira? Lebih panjang DP ya. Berarti ini lebih dekat ke sini ya. Lebih dekat ke sisi garis DH ya, siku-sikunya, karena lebih pendek ya. Dan ini lebih panjang tentunya. Ini kita kasih nama T. Berarti HT lebih pendek dari TP ya. Karena sisi sebelah sini lebih pendek daripada sisi sebelah sini. Ya, dan jangan digambar misalkan seperti ini ya. Ke sini lebih condong ke sini, tidak ya. Kita lihat lebih pendek kemana garisnya ya. Karena lebih pendek ke sini, maka gambarnya harus lebih pendek
ke sebelah kiri ya. Itu keterampilan kita saja ya untuk membayangkannya, karena DH dengan DP itu tentu panjang DP ya. Oke, selanjutnya ini siku-siku. Kita cari, pertama adalah DH sudah diketahui ya, rusuknya 6. Kemudian DP ini belum diketahui. PC itu berarti setengah ya, setengah dari rusuk yaitu 3. Kemudian DC nya berarti 6 ya, DC 6. Nah, untuk mencari DP berarti bisa menggunakan teorema Pythagoras terlebih dahulu ya. Kita gambarkan di sini, misalkan gambar segitiganya. Oke, siku-siku di sini. Ini adalah titik C ya, siku-siku di C ya. Siku-siku di C. Kemudian ini adalah D. Kemudian ini adalah P. PC tadi panjangnya 3, kemudian CD panjangnya 6. Maka ini berarti adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya, yaitu sama dengan akar dari 9 ditambah 36 sama dengan akar dari 45. 45 itu sama dengan 9 kali 5 ya. Akar 9 adalah 3, kemudian akar 5 tetap akar 5. Jadi panjang PD adalah 3 akar 5 ya. 3 akar 5. Sisi DH sudah, sisi DP sudah. Kemudian selanjutnya berarti kita mencari sisi PH terlebih dahulu ya. Kita kasih nama, ini H, ini D, kemudian ini P ya. DH nya sudah diketahui 6, DP nya sudah diketahui 3 akar 5. Kemudian berarti PH yang akan kita cari ya, dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. PH sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 9 kali 5 45 ya. Kemudian akar dari ini 81 ya. Akar dari 81 adalah 9. Maka panjang PH adalah 9. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa menentukan ya rumus apa yang kita gunakan. Kalau kita perhatikan siku-sikunya ada 2 nih ya. Pertama satu di titik D, kemudian satu di titik sini ya, kita kasih nama T misalkan ya. Jadi kalau 2 itu berhubungan biasanya dengan rumus luas segitiga, karena kita ingin menggunakan 2 rumus luas segitiga yang kita hubungkan ya, yaitu L1 sama dengan L2. Segitiga yang pertama kita anggap adalah yang menjadi alasnya adalah DP ya, menjadi alasnya adalah DP, di setengah alas DP kali tingginya misalkan DH ya. Kemudian luas kedua kita anggap yang menjadi alasnya adalah PH ya, K setengah PH, tingginya berarti adalah TD. Nah, ini bisa dicoret ya setengahnya. DP nya adalah 3 akar 5, DH nya adalah 6, kemudian PH nya adalah 9, kemudian TD nya adalah itu yang dicari ya. Maka TD sama dengan 3 akar 5 dikali 6 per 9 sama dengan 18 akar 5 per 9. Maka TD sama dengan 18 bagi 9 adalah 2 akar 5. Jadi jawabannya adalah 2 akar 5. T, jarak antara titik D ke garis PH adalah 2 akar 5 ya. Oke, begitu
cara untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya silakan dikerjakan soal-soal latihan berikut. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ingat ya, kita urutkan terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan. Pertama, gunakan terlebih dahulu teorema Pythagoras. Kalau tidak bisa, masuk ke konsep dasar trigonometri. Kalau juga tidak bisa, kita masuk ke luas segitiga seperti tadi ya. Kemudian kalau ketiga juga tidak bisa, pakai rumus dalil Pythagoras. Ingat, syarat masing-masing teorema Pythagoras harus ada segitiga, siku-siku. Kemudian kalau konsep dasar trigonometri harus membentuk sudut ya, berapa derajat gitu. Luas segitiga berarti siku-sikunya harus 2 ya, harus terdapat 2 siku-siku supaya kita bisa menghubungkan 2 rumus luas segitiga. Kemudian dalil Pythagoras ini, kalau jurus ketiga ini kita tidak bisa gunakan, maka jurus andalan kita terakhir adalah dalil Pythagoras. Sorry ya, bukan dalil Pythagoras. Ini maksudnya adalah dalil proyeksi ya. Kita coret ya, maksudnya adalah dalil proyeksi. Oke, nah tadi ada yang salah, berarti di awal kalau ada yang kurang tepat namanya, berarti kita rubah ya, kita sesuaikan, namanya adalah dalil proyeksi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.